Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya dan teman-teman kelompok trigonometri akan menjelaskan materi tentang peluang komplement, peluang kejadian saling lepas, peluang tidak saling lepas, dan peluang saling bebas, di mana setiap submateri akan dijelaskan oleh satu orang. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Saya Deviana Sari akan menjelaskan tentang peluang komplement. Komplement dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang tidak atau bukan A. Komplement kejadian A ditulis sebagai A pangkat C atau dibaca A komplement. Peluang dari sebuah kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1. Artinya, sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplement sama dengan 1. Rumus peluang kejadian A komplement adalah peluang kejadian A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Langsung saja ke soal. 3 mata uang logam dilempar secara bersamaan. Peluang tidak satu pun munculnya angka yaitu, pertama-tama kita cari kejadian peluang munculnya angka dulu. Di sini ada tabel 3 uang logam. Kejadian A-nya itu ada AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, dan GGA. Jumlah kejadian A adalah 7. Jumlah ruang sampelnya 8. Jadi, peluang kejadian A sama dengan 7/8. Selanjutnya, peluang kejadian tidak satu pun munculnya angka. Pakai rumus yang tadi, yaitu PA pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA. Sama dengan 1 dikurangi 7/8. Hasilnya 1/8. Jadi, peluang kejadian tidak satu pun munculnya angka adalah 1/8. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultoni Aziz dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan peluang kejadian saling lepas. Sebelum saya menjelaskan peluang kejadian saling lepas, saya akan mengimbau kepada semuanya agar selalu menjaga jarak, memakai masker, makan makanan sehat, dan tetap di rumah aja agar terhindar dari virus corona. Oke, lanjut ke materi. Peluang kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan. P, A atau B sama dengan PA tambah PB. Contoh soal, jika dua dadu dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 8? A, munculnya mata dadu berjumlah 5, yaitu 41, 32, 23, 14. PA sama dengan NA per NS sama dengan 4/36. B, kejadian muncul mata dadu berjumlah 8, 62, 53, 44, 35, 26. PB sama dengan 6B per 6S sama dengan 5/36. Pada percobaan pelemparan kedua dadu ini, kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 tidak akan terjadi sekaligus dengan kejadian muncul mata dadu berjumlah 8. Maka kejadian ini disebut kejadian saling lepas. PA atau B sama dengan PA tambah PB. 4/36 ditambah 5/36 sama dengan 9/36 sama dengan 1/4. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 8 adalah 1/4. Ya, sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syarin Puspitaria dari 12 IPS 1. Aku akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian tidak saling lepas.
Sebelum aku membahas materi itu, aku ingin mengingatkan untuk teman-teman sekalian agar tidak lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer, jaga jarak. Sekarang aku mau bahas nih, apa sih definisi dari peluang kejadian tidak saling lepas itu? Yaitu, kejadian A dan B tidak saling lepas apabila terdapat minimal satu elemen di kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Maka rumusnya dapat dikatakan sebagai berikut. Peluang kejadian tidak saling lepas A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang elemen yang sama di kejadian A dan B. Sekarang kita akan bahas contoh soalnya. Joshua sedang bermain kartu Brit, lalu ia mengambil satu kartu secara acak. Instruksinya, tentukan peluang kartu yang diambil Joshua adalah kartu hati dan kartu bergambar. Pertama-tama untuk menjawab soal itu kita harus menentukan dulu nih. Di sini aku udah menemukan jumlah kartu Brit senilai 52 dan jumlah kartu hati senilai 13. Jumlah kartu bergambar senilai 12. Karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota dari kartu hati, maka A dan B adalah kejadian yang tidak saling lepas. Lalu kita bisa masukkan rumus yang tadi. Peluang kejadian tidak saling lepas A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang elemen yang sama di kejadian A dan B. 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52. Hasilnya adalah 22/52. Setelah disederhanakan lagi menjadi 11/26. Maka peluang yang terambil dari kartu hati dan kartu bergambar senilai 11/26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok trigonometri kelas 12 IPS 1. Nama saya Arkarifan Setiawan, kelas 12 IPS 1, SMAN 32 Jakarta. Saya akan menjelaskan materi matematika tentang peluang bebas. Ya, peluang bebas itu pengertiannya adalah suatu kejadian saling bebas atau independen yang dapat dikatakan jika terjadinya kejadian yang satu yang tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Lalu pengertian menurut para ahli yaitu teori peluang adalah sebuah ilmu matematika yang dipopulerkan oleh Blaise Pascal dan dikembangkan oleh Pierre de Fermat pada abad ke-17. Lalu banyak sekali bidang kehidupan sehari-hari yang tidak bisa lepas dari teori peluang. Lalu yang kedua itu ada contoh. Ketika melempar koin 2 kali, hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lemparan kedua. Lalu ketika mengambil 2 kartu dari satu set kartu permainan atau bisa disebut juga kartu bridge atau kartu remi yang berisi 52 kartu. Nah, kejadian mendapatkan kartu raja atau king pada kartu pertama dan kejadian mendapatkan kartu hitam pada kartu kedua adalah tidak saling bebas. Peluang pada kartu kedua berubah setelah kartu yang pertama diambil. Kedua kejadian di atas akan menjadi saling bebas jika setelah mengambil kartu yang pertama, kartu tersebut dikembalikan ke set semula, sehingga set kartu itu lengkap kembali menjadi 52 kartu. Lalu yang ketiga itu ada rumusnya. Rumusnya itu P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Nomor 4, penjelasannya. Misalnya, ketika melempar koin 2 kali, peluang mendapat kepala kakak pada lemparan pertama, lalu mendapat ekor EE pada lemparan kedua adalah P dalam kurung K irisan E sama dengan P dalam kurung K dikali P dalam kurung E sama dengan 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Lalu ada contoh soal. 1. 2 dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu pertama kurang dari 3 dan mata dadu kedua lebih dari 3. Penyelesaiannya A dalam kurung kurawal 1,1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 dan N dalam kurung A sama dengan 6. B dalam kurung kurawal 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 dan E dalam kurung B sama dengan 5. Dan caranya
A irisan B sama dengan 3, 3, lalu N dalam kurung A irisan B sama dengan 1. P dalam kurung A sama dengan 6 per 36, lalu P dalam kurung B sama dengan 5 per 36. P dalam kurung A dan P dalam kurung B dikalikan jadi sama dengan 6 per 36 dikali 5 per 36 sama dengan 5 per 216. Lalu P dalam kurung A irisan B sama dengan 1 per 36. Lalu P dalam kurung A dan P dalam kurung B tidak sama dengan P dalam kurung A irisan B. Jadi A dan B bukan kejadian saling bebas karena munculnya kejadian A berpengaruh terhadap munculnya kejadian B. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.